Oke, lanjut Pak Ustadz. Ya, ngobrolnya Pak. Boleh nggak sih keramas dan bekam saat puasa? Ya, terima kasih pertanyaannya Mas Irul ya. Ini kaitannya sah dan tidaknya puasa di bulan Ramadan. Untuk masalah keramas itu kalau niatnya hanya sebatas keramas biar bersih nggak apa-apa. Tapi kalau keramasnya itu niat untuk biar seger, biasanya orang puasa itu kan panas, rasa haus karena Ramadan itu sendiri artinya panas. Di Ramadan itu membakar atau panas. Jadi artinya Ramadan itu tujuannya untuk membakar dosa-dosa yang ada dalam diri manusia atau yang pernah kita lakukan. Makanya ketika orang puasa, siapapun juga, baik itu tua, muda, anak kecil, laki-laki ataupun perempuan, pasti akan merasa panas, terbakar, dan haus. Nah, kalau niatnya keramas itu untuk menghilangkan haus, bisa membatalkan puasa karena niatnya. Tapi kalau kita mandi keramas, pokoknya karena kotor biar bersih, yang penting hati-hati, jangan sampai ada air yang masuk ke telinga atau berkumur dan sebagainya, itu kan bisa membahayakan. Jadi intinya keramas itu tidak membatalkan puasa dengan syarat dan ditentukan SK berlaku ya. Jadi tidak asal keramas. Untuk masalah bekam, puasa itu bisa batal karena memasukkan sesuatu. Sedangkan bekam itu mengeluarkan darah atau penyakit dalam penyakit atau racun dalam tubuh, dan itu pun memang dianjurkan setiap tanggal sunnah ya, yaitu tanggal 17, 19 dan 21 bulan Hijriah. Tapi kalau itu tidak membahayakan, nggak apa-apa. Soalnya kenapa? Karena di bulan Ramadan ini biasanya kondisi imunitas tubuh seseorang itu kan menurun. Nah, dengan bekam nanti mungkin akan keluar darah, mungkin kapasitasnya agak banyak, bisa menjadi semakin lemah. Tapi pada intinya keramas dan bekam itu tidak membatalkan puasa. Makan, Mas Heru. Nah, ini Pak Ustadz, misalkan kalau udah adzan subuh berkumandang ya, terus kita baru sempat sahur karena bangunnya telat, itu gimana, itu boleh apa tidak? Ini murni tertidur ya? Iya, murni, bukan tidur, benar-benar. Jadi ini banyak pendapat para ulama, kalau tidur dan belum sahur, tahu-tahu kaget terbangun karena suara adzan. Karena sahur ini sendiri tidak wajib, hanya disunahkan. Kata Nabi, tasaharu fa inna fi sahuri barokatan, maka bersahurlah. Karena di dalam sahur itu ada keberkahan, maka dianjurkan untuk sahur. Tapi ketika kita bangun telat atau kerinang, sudah terdengar adzan gerekan, hanya untuk mendapatkan keberkahan itu minum, tapi nggak boleh banyak, wah kecabus, nggak masalah, nggak ada urusan, itu nggak boleh ya. Kalau hanya untuk mengambil keberkahan itu boleh. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud ya, Abu Daud itu nggak apa-apa. Tapi kalau tadi jam 3 atau menjelang imsak sudah sahur, kok terdengar adzan, ini sudah imsak ya, terdengar adzan, tapi tetap lihat ada kopi, wah saya nggak dihabiskan, ini sudah membatalkan. Tapi kalau tadi memang tidurnya lelah, tahu-tahu bangun sudah karena suara adzan, ini untuk sekedar mengambil keberkahan boleh. Begitu Pak Puspa. Oh gitu. Lanjut Pak Ustaz, boleh nggak sih gosok gigi siang hari saat puasa? Dan apakah muntah itu membatalkan puasa Pak Ustaz? Ya. Untuk siwak atau sikat ya, dalam bahasa Arab itu siwak, kalau kita di Indonesia ya sikatan, pas pakai sikat gigi dan pakai pasta tentunya. Ketika kita melakukannya sebelum zuhur, ini nggak apa-apa. Bahkan
berkumur saja ini nggak apa-apa. Tapi ketika sesudah lewat, enaknya biar sudah siang gitu ya. Nah, mungkin bagi orang-orang yang ikhtiar berhati-hati itu kan tidak pernah sesudah sahur, sesudah sholat subuh ini nggak siwakan, nggak sikatan, nggak gosok gigi, nggak berkumur karena nanti khawatir ada air yang masuknya. Tapi kalau misalnya sesudah lewat tengah hari itu makruhnya makruh sangat kuat. Jadi bukan hanya makruh biasa, makruh kuat ya. Misalnya kita puasa nih, hari ini sudah pas mau sholat zuhur kita ambil wudhu ya, berkumur ya. Ini ada makruhnya, apalagi gosok gigi. Tapi juga boleh, cuman makruh. Seperti kalian merokok itu kan makruh, kan boleh kan? Gak apa-apa. Tapi harus hati-hati ketika kita berkumur atau sikatan itu jangan sampai ada air yang tertelan, apalagi rasa. Kalau siwak yang disunahkan Nabi kan pakai kayu siwak itu kan nggak pakai air, cuma sekedar membersihkan supaya kita dalam membaca ayat-ayat Al-Quran itu lebih fasih. Nah, untuk pertanyaan yang kedua dari Mas Irul yaitu apakah muntah itu membatalkan puasa? Muntah yang tidak disengaja itu nggak apa-apa. Tapi kalau jenengan perut mual, yuk sengaja dimuntahkan, nah ini yang akan membatalkan puasa. Sama, ini yang mungkin keluar dari pertanyaan tapi ada kaitannya, yaitu masalah BAB. Ya, BAB ini harus hati-hati sekali ketika kita melakukan puasa. Nun sewu ketika kita BAB ini yang BAB normal sih itu kan nun sewu ini bukan jorok tapi ini harus saya sampaikan karena ini masalah hukum. Kotoran itu kan nun sewu itu keluarnya kan sepotong-sepotong ya. Nah itu potongan itu harus natural keluar. Tapi kalau misalnya nun sewu karena sahurnya makannya banyak, akhirnya banyak keluar, belum saatnya terpotong, itu nun sewu, maaf kata maaf sekali lagi maaf, dipotong dengan cara menahan, potong, itu batal puasanya. Kenapa? Karena intinya itu sudah keluar dari dubur tapi masuk lagi. Sama dengan makanan yang di atas kita makan masuk atau muntah. Muntah itu hakikatnya kan muntah, tapi ada sebagian kan yang nggak keluar, balik lagi itulah masuk. Sama, jadi atas bawah lubang itu bisa membatalkan puasa karena masuknya sesuatu. Ini penting saya utarakan nih. Nah, seperti itu. Jadi siwak itu kalau masih pagi nggak apa-apa, tapi kalau sudah siang sampai sore itu makruh. Kemudian muntah itu bisa membatalkan puasa kalau disengaja. Seperti itu, Pak. Nah, gini Pak Ustaz, ketentuan cara mengkodok puasa bagi ibu hamil dan juga ibu menyusui itu bagaimana itu yang benar? Ini banyak yang mungkin menanyakan dalam prakteknya, mungkin bukan hanya ibu yang menyusui atau ibu hamil, dan juga tentunya kan masalah wanita yang menstruasi atau haid itu penting sekali. Tapi ini kita ngambil simpelnya saja. Kalau ibu hamil selagi tidak membahayakan kehamilannya itu kan dianjurkan puasa. Tapi kalau puasa itu membahayakan dirinya sendiri dan juga janin yang ada di dalam rahim, maka dianjurkan lebih baik tidak puasa dan mengkodok di kemudian hari. Sama prakteknya seperti puasa Ramadan biasa ibu hamil. Ini kalau saya menyusui terus saya puasa, air susunya akan berkurang. Misalnya seharinya biasa full satu hari keluar 200 cc, akhirnya berkurang cuma 100 cc. Nah itu akan membahayakan bagi si bayi. Mungkin ibunya nggak apa-apa. Nah, untuk teknis mengkodok atau membayarkan sama seperti kita yang biasa. Dihitung harinya sama.
Tapi untuk yang nanti wanita menstruasi atau haid agak berbeda, malah biasanya ada kurangan menghitung harinya. Kalau untuk ibu hamil atau ibu yang menyusui sama, tinggal menghitung puasanya. Sudah jelas itu. Ya sudah jelas berapa hari. Ini 1 bulan full misalnya, saya nggak puasa, kasihan bayi yang saya kandung atau bayi yang sudah lahir yang kita disusui, seperti itu. Lanjut Pak Ustadz. Ya. Nah, saat puasa itu kalau kita bergosip boleh nggak sih? Itu membatalkan puasa? Ghibah ya. Ghibah itu sesuatu yang dilarang agama. Untuk membatalkan mungkin tidak, tapi bisa sia-sia puasanya. Makanya sampai Nabi itu bersabda, banyak orang yang berpuasa tapi hanya lapar dan haus yang didapatkannya. Itu saya terjemahkan saja, di Arabnya bisa sebutkan di belakang. Jadi orang yang ghibah itu bagi orang awam mungkin mengatakan dosa kecil, tapi bagi orang yang khos ahli ibadah itu termasuk bagian dari dosa besar. Makanya bisa sampai tajet atau membahayakan puasa itu sendiri. Saya tidak mengatakan batal, tapi bahaya, sangat bahaya dengan puasa seseorang itu. Tapi kalau cuman cuman ghibah kecil, ngobrol-ngobrol kecil, tidak membahayakan, nah itu bisa lebur atau bisa hilang dengan kita beristighfar. Makanya kata Imam Ghazali, kalau puasa ini intinya adalah mengekang hawa nafsu, di mana bahan bakar nafsu kita itu adalah makanan. Nah, ketika kita berpuasa kan otomatis full, seharian full gitu. Itu kan kita tidak makan, tidak minum. Maka ketika kita berkurang bahan bakarnya, maka nafsu atau hawa nafsu yang ada dalam diri kita itu akan semakin terkontrol dengan puasa. Nah, akhirnya dia sadar, oh ini puasa, stop dulu kita, stop dulu ngerasani, kan seperti itu. Karena ya tetap apapun bentuknya, ghibah atau ngerasani atau ngomongin orang atau ngegosip itu tetap mengurangi pahala puasa itu sendiri. Gitu. Seperti itu. Lanjut bagus Pak. Misalnya Ustaz, mimpi basah di siang hari nih lagi puasa, itu hukumnya gimana itu? Untuk biasanya kaum pria. Pria untuk apa ya? Mimpi basah atau mimpi keluar air mani itu tidak membatalkan puasa, tapi tetap nanti wajib mandi ya. Karena yang membatalkan puasa itu semuanya serba disengaja. Dan yang tidak disengaja itu misalnya memasukkan minum, tidak disengaja kan nggak batal juga. Tapi kalau ingat puasa harus stop. Nah, seperti lupa, lupa nanti nggak apa-apa. Tapi ketika ingat harus stop. Tapi ya bahaya, ingatnya udah habis 1 piring, ya, nah ini bahaya. Nah, untuk mimpi inzal keluar air mani ini ya umumnya adalah kaum pria ini ketika tidur, karena katanya tidurnya orang puasa itu ibadah ya kan. Akhirnya seharian tidur, karena keasikan tidur akhirnya mimpi basah. Ini tidak batal, kecuali memang disengaja. Baik itu ya maaf kata maaf, baik itu yang single ataupun yang sudah punya istri atau berkeluarga, ketika itu sengaja dikeluarkan maka batal puasanya. Jadi intinya mimpi keluar mani atau mimpi basah di siang hari bagi orang-orang yang berpuasa itu tidak batal. Begitu. Lanjut Pak Ustadz, namanya Pak Ustadz, benar nggak sih hukumnya makruh kalau terlalu sering mandi saat puasa? Ya, jadi sama seperti tadi keramas ya, sering mandi karena dia bahasanya
ingin mengambil dampak dari air mandi itu menjadi segar. Karena kalau sering ini kan menjadi segar, niatnya untuk biar memperkuat, itu bahaya. Ya memang makruh. Bahayanya lagi kalau sering mandi ini tanpa sengaja kadang ada air yang masuk ke mulut, hidung, mata, dan telinga. Ini karena semua lubang-lubang itu akan nerus ila jaufi sampai lubang ke sini. Ini bahaya, memang makruh. Apalagi kok mandinya berendam di sungai atau di tempat bak mandi yang luas, ini nanti seger keluar lagi. Nanti agak lemes lagi, berendam lagi, ini makruh. Nah, kalau berenang itu membatalkan puasa, Pak? Jadi kalau berenang tidak membatalkan puasa, asalkan yaitu tadi yang membatalkan ada cairan yang masuk ke perut kita, berminum. Dan kalau berenang puasa ya kita tutup sampai dengan piranti renangnya, tapi jangan terlalu lama. Nanti kalau durasinya terlalu lama berarti intinya dalam hati itu niat supaya seger, ini tetap makruh juga, ya. Tapi tidak membatalkan puasa. Nah, Pak Ustadz, yang terakhir Pak Ustadz, bolehkah berniat puasa sekaligus diet? Jadi ini masalah kaitannya niat. Kalau niat puasa itu diniati apa? Karena niat, diet. Karena diet. Yang penting niat puasanya sendiri. Jadi penting dicatat, niat puasa Ramadan harus dimalamkan, diinapkan. Jadi harus malam ya. Jadi kalau sudah malam sampai menjelang imsak itu kita harus niat. Beda dengan puasa sunat. Puasa sunat Mas Irul atau Mbak Puspa ini dari pagi sampai jam 10 belum minum, belum makan, belum apa-apa pokoknya. Terus kok jam segini saya kok masih segar padahal saya belum minum, belum makan, belum sarapan dan sebagainya. Nah ini saya mau niat puasa, kebetulan ini hari Kamis, saya mau puasa hari Kamis mengikuti sunat. Boleh. Tapi kalau puasa Ramadan nggak boleh. Puasa Ramadan ini harus mabitun niat, menginapkan, memalamkan niat itu sendiri. Nawaitu somal godin, nawaitu somal godin anadai syahri Ramadana atau syahri Ramadani hadis sanati fardhu-billahi ta'ala. Ini harus menginapkan niat. Jadi kalau niat puasanya sudah oke, boleh jenengan berniat untuk diet. Sama seperti ini, misalnya Mbak Puspa tahun kemarin tidak puasa 6 hari, saya hitung standarnya ya. Nah, kebetulan karena aktivitas bekerja sudah masuk bulan Sa'ban, bahkan mungkin sudah melewati tanggal setengah, ini belum qadha. Akhirnya Mbak Puspa ini, wah aku mau qadha puasa tahun kemarin, diniati puasa Sya'ban, diniati kebetulan hari Kamis, diniati puasa Kamis. Boleh seperti itu. Jadi rangkap niat itu boleh. Karena apa? Karena segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Innamal a'malu binniyat, boleh. Tapi jangan dikesampingkan, niat Ramadannya harus diutamakan ya. Jadi step by stepnya dari yang atas dulu, wajib baru sunat seperti itu. Jangan niat aku harus poso sekaligus diet karena Ramadan, nggak boleh. Jadi misalnya, wah aku niat diet, ya terus niat yang wajib. Tapi wajibnya dulu, baru niat yang sunat. Bahkan kalau diet ini kan cuma mubah, boleh bukan sunat. Bagi orang-orang yang sudah langsing seperti Mbak Puspa ini kan nggak perlu diet kan rasanya. Nah ini bukan diet kalau bahasa saya, penyeimbangan saja. Ya, jadi mungkin itu jawaban dari saya. Tentunya banyak kekurangan atau yang kurang pas, utamanya di bacaan-bacaan Al-Quran ataupun hadis mungkin kurang
berkenan di hati Mbak Puspa dan juga Mas Irul dan juga teman-teman juga penonton, saya lahir batin, awal akhiron, dohiron, wa batinan, mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Terima kasih juga Pak Ustadz atas jawabannya, sangat bermanfaat dan bermanfaat bagi orang awam seperti kita. Oke, jangan lupa subscribe, like, and share di YouTube kami. Pantengin terus di video-video kami selanjutnya. Sampai ketemu lagi di gambar selanjutnya. Bye-bye.